Akhirnya apa? Gara-gara dia mengaku dzurriyyah Rasulullah, menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara. Itu awal-awalnya. Sampai diisukan Syarif Hidayatullah itu bukan keturunan wali. Ada yang berbicara seperti itu. Makanya saya sedikit mengulas, siapa sih Bu Kiai Syarif ini dan apa kaitannya dengan Sultan Hasanuddin? Ini sejarah mengatakan, ya, orang-orang zaman sekarang itu banyak yang tidak tahu sejarah. Zaman boleh berubah, tapi kita tidak boleh mengenal sejarah. Bapak ya, Prabu Siliwangi itu mempunyai istri yang bernama Subang Larang. Subang Larang itu mempunyai 3 anak yang bernama Raden Walang Sungsang. Yang kedua adalah Rarang Santang. Yang ketiga adalah Kian Santang. Itu awal-awalnya Pak ya, supaya kita melek sejarah. Dan ini pun saya juga tetap Pak dapat bocoran-bocoran ya, karena Bapak tahu ya, orang sekarang itu kadang-kadang menghilangkan sejarah, yang mana orang dulu susah payah membangun sejarah, tapi kadang-kadang anak cucunya menghilangkan. Itu jangan sampai. Nah, terus kemana larinya? Apa kaitannya Nimas Syarif dengan Sultan Hasanuddin itu, Bu? Jadi ceritanya begini. Ketika Larang Santang itu pergi haji bersama dengan kakaknya Raden Walang Sungsang, di sana beliau bertemu dengan Sultan Hud atau yang dikenal dengan Syarif Abdullah dari Yaman Hadramaut. Dari situ akhirnya pandangan mata, akhirnya jatuh cintalah Sultan Hud itu kepada Rara Santang, dinikah. Berjalannya waktu, Rara Santang dengan Sultan Hud ini mempunyai 3 anak. Yang pertama Syarif Hidayatullah Cirebon, yang kedua Syarif Nurullah, yang ketiga adalah Syarif Mudaibah. Siapa Nimas Mudaibah itu? Ya Nimas Syarif, Ibu ya. Menurut sejarah, jadi Nimas Syarif ini nama aslinya Siti Syarifah Mudaibah. Mungkin banyak orang yang belum tahu Bu ya, siapa sih Nimas Syarif, orang asli ini ya. Makanya sedikit saya mengutip sejarah ini, alhamdulillah ya, dari narasumber yang sangat dipertanggungjawabkan. Nah, setelah itu ya, Syarif Mudaibah ini merantau kemana Bu? Ke daerah Kulon. Daerah Kulon yang dimaksud adalah di sini. Pada waktu itu masyarakat di sini masih menganut Hindu dan Sunda Wiwitan. Jadi percayanya bukan atas kekuasaan Allah ataupun kekuasaan Tuhan, tapi percayanya kepada kekuatan alam pada waktu itu. Pas berangkat dari Cirebon ya, melalui jalur laut sebelah selatan nunggang iwak talang jerem Bu. Burung iwak talang itu seperti apa gede Bu. Setelah itu sampai di Karangantu sore, malamnya pas subuh beliau sampai di daerah sini. Pada waktu itu belum ada satu nama kampung. Pada waktu Nimas Syarif berkelana dengan ajudannya yang bernama Syekh Idrus
tahu itu makamnya ada di sebelah, Bu. Di sebelah Mas Syarif itu makam Syekh Idrus, ya. Itu dulunya ajudannya Nyimas Syarif, Bu ya. Nah setelah itu, setelah Nyimas Syarif datang ke daerah sini, berhubung datangnya itu waktu subuh, maka di kampung ini dinamakan kesubuhan. Jadi lamun wong kesubuhan tang ini awan, metusin kesubuhan. Ibu ya, boknane jereka mau kesubuhan tang ini awan baik, terus pindah di si genjah tani nangor. Kenapa? Berarti kesubuhan itu adalah punya sejarah dulu kan. Ibu, berjalannya waktu, wong kesubuhan itu durung nane Islam begini, masih agama Hindu dan Sunda wiwitan. Makanya jangan kaget, Ibu ya. Dulu lamun ruang bumi itu nyembelih kebo, enggak simpulkan. Ibu ya. Zaman sekarang masih ada? Tidak ada sekarang. Kenapa? Wajar pada waktu itu masyarakat di sini masih kental dengan Hindu. Sembelih kebo, endasnya dipendam di perapatan nih kan. Iya maksud aja. Tapi alhamdulillah dengan datangnya Nyimas Syarif ke daerah ini, akhirnya berjalannya waktu dirubah sedikit demi sedikit. Cuman merubahnya itu perlu waktu. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Nyimas Syarif diusir dari kesubuhan, lalu ke sini, Ibu ya. Nyimas Syarif itu bersinggah di sini dengan ajudannya. Bahkan Nyimas Syarif itu konon katanya punya suami yang bernama Entol Lawang Gede, ya. Entol Lawang Gede, ya. Katanya kuburannya tidak jauh dari sini, Bu, katanya. Tapi saya juga sendiri belum tahu di mana itu. Jadi berjalannya waktu, Entol yang dari Cirebon itu menyusul Nyimas Syarif di sini. Beliau menyebarkan Islam di sini, mempunyai 8 anak kalau nggak salah, Ibu. Makanya daerah kini wake sing ngaku-ngaku kuwi kita keturunan Nyimas Syarif. Barang ditakoni sejarahnya membuntu kadang-kadang. Ya, kita jangan sampai seperti itu, Ibu. Ya, apakah kita ini pantas menjadi turunan daripada seorang Nyimas Syarif? Nyimas Syarif itu mempunyai anak yang pertama Entol Pelantar, yang kedua Entol Pelantarna, yang ketiga Entol Pedot, yang keempat Entol Pagah, yang kelima Nyimas Syarifah Latifah. Itu kuburnya sebelah situ Pak, ada di sini ya. Mau ke sini ada kuburan, itu makamnya Syarifah Latifah. Terus lagi punya adik namanya Syarifah Sofia. Terus punya lagi Ki Yusuf. Terus punya lagi Kujar. Nah dari Ki Yusuf Kijor inilah yang menyebar di daerah sini. Makanya jangan heran orang sini itu masih kebanyakan turunan. Masih keturunan siapa? Nyimas Syarif. Itulah sekelumit ya, bahwasanya benar atau tidaknya, tapi saya ngobrol dengan dari narasumbernya Pak. Alhamdulillah ya, kata Ibu Camat sekarang udah enak urusan pengen mengetahui makbara Nyimas Syarif, cukup lihat di internet atau di YouTube ya, atau yang lainnya. Kita tinggal melihat, mengupas, menyesuaikan akan sejarah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Bapak Ibu datang ke sini dengan satu niat, yaitu untuk mendoakan daripada Nyimas Syarif. Tujuan ziarah, Ibu ya, tujuannya ziarah itu adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dulu ketika Rasulullah itu bersama sahabat, kata sahabat Rasul, bagaimana kalau saya berziarah? Jangan ziarah dulu. Makanya dari ini dibaca oleh para Wahabi, Ibu ya. Mungkin Ibu yang udah pernah
Ke Mekah itu di sana itu banyak kuburan tapi biasa, tidak semewah seperti di Masyarakat di sini Bu ya. Coba kalau kita lihat makamnya ibunda Nabi Muhammad Siti Aminah, itu sudah tidak ada lagi, sudah dihancurkan oleh orang Wahabi. Makanya kalau lihat di Makla Ibu, kuburan Siti Khadijah aja seperti biasa, seperti kuburannya orang biasa. Kenapa? Karena di sana mengharamkan jarak. Kenapa Rasulullah melarang jarak kepada para sahabat? Karena pada waktu itu keimanan para sahabat masih labil. Kenapa? Kadang-kadang mau jarak menjaluk suki, betul. Kadang-kadang mau jarak menjaluk jodoh pengen kawin maning, betul. Kadang-kadang orang jarak itu pengen laris dagangan aneh, betul. Kadang-kadang mau jari kepengen cepat lunga haji, betul. Itu adalah niat yang salah. Makanya pada waktu itu Rasulullah melarang para sahabat jangan sampai berziarah. Bu, berjalannya waktu, keimanan sahabat sudah terhitung udah kuat, maka Rasulullah mengeluarkan pendapat berzuruha, silahkan kamu berziarah dengan tujuan satu, yakni mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan pada acara ini Allah menurunkan barokah kepada kita semua. Allah memberikan panjang umur kepada kita semua. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah memberikan kabul hajat kita semua. Dan saya sebagai pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ya, selamat menyambut bulan suci Ramadan dan selamat menjalankan puasa bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.